Mulai tanggal 1 Januari tahun 2025, pemerintah resmi menghapus status tenaga honorer. Sebagai gantinya, hanya ada 3 kategori kepegawaian yang diakui. Pegawai negeri sipil PNS PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu. Bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK tetapi tidak berhasil lolos, pemerintah telah menyiapkan solusi khusus. Mereka akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga honorer tetap memiliki kesempatan bekerja di instansi pemerintah meskipun tidak lulus seleksi PPPK penuh waktu. Selain itu, bagi tenaga honorer dalam posisi seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang tidak diangkat menjadi PPPK, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan anggaran khusus untuk memastikan mereka tetap dapat bekerja dengan gaji yang ditingkatkan. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga honorer, memastikan mereka tetap memiliki peran dalam struktur kepegawaian yang baru. Kebijakan penghapusan tenaga honorer di tahun 2025 bertujuan menyelaraskan sistem kepegawaian dengan peraturan pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan organisasi pemerintah. Berikut detail selanjutnya. 1. Solusi untuk tenaga honorer yang tidak lolos PPPK. Tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK akan mendapatkan perhatian khusus. Kategori PPPK paruh waktu, pemerintah akan memberikan opsi bagi tenaga honorer untuk masuk kategori PPPK paruh waktu. Mereka akan tetap bekerja di instansi pemerintah dengan kontrak kerja yang lebih fleksibel. Peningkatan kesejahteraan, gaji bagi kategori PPPK ini akan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, mencakup tunjangan tertentu. 2. Skema khusus untuk jabatan tertentu. Ada beberapa kategori pekerjaan honorer yang mendapatkan perlakuan berbeda. Tenaga keamanan dan kebersihan, posisi seperti satpam, pengemudi, dan petugas kebersihan tetap mendapatkan peluang bekerja dengan pengelolaan melalui pihak ketiga. Peningkatan gaji, pemerintah memastikan ada anggaran khusus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 3. Peran daerah dalam pelaksanaan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendata dan mengelola tenaga honorer. Validasi data, pemerintah daerah wajib memastikan data tenaga honorer yang akurat untuk meminimalkan kesalahan. Pelatihan khusus. Ada program pelatihan bagi tenaga honorer yang tidak lolos PPPK untuk meningkatkan keterampilan mereka. 4. Jaminan masa depan untuk honorer. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tenaga honorer tetap memiliki perlindungan pekerjaan di era baru ini. Pemerintah juga menyediakan platform pengaduan untuk honorer yang merasa haknya tidak terpenuhi selama transisi. Perubahan ini membutuhkan dukungan semua pihak agar berjalan lancar dan sesuai dengan visi reformasi birokrasi.